Hari di mana pesta perusahaan yang diadakan itu telah tiba. Lita dengan dress berwarna biru navy yang juga couple dengan jas milik suaminya itu sudah bersiap menuju tempat pesta diadakan. Hari ini mereka disupiri oleh Raka yang juga ikut hadir ke pesta itu menemani Lars. Karena saat pesta perusahaan pasti ada saja yang namanya membicarakan soal bisnis dengan para kolega dan Lars butuh Raka untuk mendampinginya jika nanti ada kolega mereka di sana. Nanti di pesta itu akan ada Papa Gunawan juga. Kamu mau menemuinya? Siapa tahu kamu rindu papa kamu karena sudah beberapa minggu ini kamu tidak melihatnya kan? Tanya Lars mencoba memecah kesunyian. Lita yang tengah gugup karena ini kali pertama dia menghadiri pesta perusahaan seperti ini, dia bingung harus melakukan apa di sana nanti. Namun Lars berhasil mengalihkan perhatiannya. Papa, memangnya dia ada di pesta itu juga? Bukannya dia masih dalam keadaan kurang sehat karena baru keluar dari rumah sakit kan beberapa minggu yang lalu? Lars mengangguk, memang tapi dia datang bersama dengan asistennya kok. Kamu tidak perlu khawatir, jika nanti kamu bosan karena aku yang mungkin akan sibuk berbicara dengan para kolega, maka kamu bisa pergi menemui Papa Gunawan. Saran Lars, namun Lita tidak menanggapinya lagi, membuat lelaki itu paham jika sebenarnya Lita memang tidak mau menemui papanya itu. Lita masih kecewa mungkin dengan perlakuan papanya pada Mama Seruni dan juga padanya sendiri. Di lain tempat, Saras sudah berdiri dengan percaya dirinya di samping Alastair. Pakaian yang mereka berdua kenakan adalah pakaian couple, di mana Saras menggunakan dress berwarna merah maron dan Alastair yang menggunakan tuxedo yang warnanya senada dengan dress milik Saras. Berapa tamu yang kamu undang Alastair? Bisik Saras di telinga lelaki yang sekarang sudah resmi menjadi kekasihnya. Lumayan banyak. Lihat itu, orang yang kamu tunggu-tunggu datang. Ujar Alastair menunjuk dengan gerakan dagunya. Saras seketika melihat ke arah yang ditunjuk oleh Alastair. Gadis terpaku ketika melihat sosok pria parubaya yang datang bersama dengan orang yang dia kenal juga. Kurasa pria itu terlihat lebih baik keadaannya bahkan setelah memasukkanku ke penjara. Gumam Saras dengan tatapan mata tajam menghunus ke arah Gunawan yang berjalan semakin mendekat ke arah mereka berdua. Jaga ekspresi kamu Saras, jangan sampai Tuan Gunawan curiga dengan kamu karena ekspresi kamu yang terlihat penuh kebencian. Bisik Alastair di telinga Saras, membuat gadis itu mengerjapkan matanya dan seketika merubah kembali ekspresi wajahnya seperti sebelumnya dan menampilkan senyum tipis. Tentu, kamu tidak perlu khawatir akan hal itu. Soal mempermainkan ekspresi aku ini jagonya. Saras membanggakan diri, membuat Alastair menyeringai mendengarnya. Yah, aku tahu itu. Jawab lelaki itu. Senyuman manis mereka berdua tampilkan saat Gunawan dan juga asisten pribadinya sudah berada di hadapan keduanya. Halo Tuan Gunawan, selamat datang. Saya senang Anda mau datang dan menerima undangan dari saya, ujar Alastair menyambut kedatangan Gunawan dengan tersenyum manis. Saras yang di sebelahnya pun ikut tersenyum manis, memasang topeng penuh kepura-puraan dengan sangat lihainya. Padahal dalam hati gadis itu, ingin rasanya dia menikam Gunawan detik itu juga. Apalagi saat melihat lelaki parubaya itu yang terlihat baik-baik saja bahkan setelah memasukkannya ke dalam penjara. Tentu saja saya akan datang. Tidak mungkin saya tidak datang padahal Anda sendiri yang mengundangnya. Ujar Gunawan dengan terkekeh kecil. Ah iya, siapa gadis yang berdiri di samping Anda Tuan Alastair? Apakah dia adalah sekretaris baru Anda? Tanya Gunawan seraya melirik ke arah Saras. Saras baru saja akan memperkenalkan dirinya, namun tiba-tiba Alastair menjawabnya lebih dahulu dengan jawaban yang membuat Saras tersipu malu. Bukan, dia adalah kekasih saya Tuan. Dan kami sebentar lagi juga akan melangsungkan pertunangan, mohon doa baiknya dari Anda untuk hubungan kami berdua. Gunawan tertawa kecil mendengarnya dan lelaki parubaya itu mengangguk,
tentu saja saya akan mendoakan yang terbaik, tapi omong-omong kenapa wajah kekasih Anda terasa familiar ya? Saras mengumpat dalam hati saat mendengar pertanyaan itu. Padahal dia sudah sebisa mungkin menyembunyikan identitasnya dengan menyamar, tapi kenapa lelaki tua ini masih saja bisa melihat kemiripannya dengan yang dulu? Ahaha, mungkin Tuan pernah bertemu dengan pacar saya sebelumnya, makanya Tuan merasa familiar dengan wajah dari kekasih saya. Alastair menjawab ucapan dari Gunawan itu. Saras menghela napas lega, untungnya Alastair menjawab dengan cepat. Menyelamatkan dirinya kembali dari kebohongan yang dia lakukan. Ah iya, benar juga, mungkin aku pernah bertemu dengannya tapi aku lupa di mana. Maklum saja ya, aku ini sudah tua dan ingatanku kadang hilang-hilang. Ujar Gunawan. Ah tidak masalah Tuan, mungkin juga muka saya memang yang terlalu pasaran hingga orang banyak yang bilang ketika pertama kali mereka melihat saya, mereka seperti deja vu pernah melihat saya sebelumnya. Kini Saras yang menjawab dengan diakhiri senyum tipis. Tidak kok, muka kamu tidak pasaran, hanya saya saja yang seperti pernah melihatnya, tapi entah di mana. Gumam Gunawan dengan tatapan mata yang kembali menelisik penampilan Saras dari atas hingga ke bawah. Ah iya, saya malah membuat macet jalan masuk karena berdiam di sini. Kalau begitu saya masuk ke dalam dulu Tuan Alastair. Saat tersadar jika dirinya menghalangi jalan, Gunawan langsung buru-buru berpamitan untuk masuk ke dalam pada yang punya acara itu, dan Alastair hanya tersenyum mempersilahkan. Penyamaranku memangnya begitu buruk ya Alastair? Kenapa ketika Lars ataupun si Gunawan itu melihatku pasti mereka bilang jika aku mirip seseorang? Apakah aku tidak berbakat untuk menyamar? Tanya Saras dengan suara lirih karena takut jika ada yang mendengar ucapannya barusan. Alastair menggelengkan kepalanya, tidak, penyamaran kamu sudah bagus, namun hanya suara kamu saja yang tidak bisa disamarkan, makanya mereka bilang seperti pernah melihat kamu sebelumnya. Sudah tidak perlu dipikirkan, omong-omong, adik kesayangan kamu sudah datang tuh. Adik yang dimaksud oleh Alastair tentu saja adalah Lita, dan Saras seketika langsung mengalihkan pandangannya. Dia melihat Lita yang datang bersama dengan Lars. Pakaian mereka sama-sama couple dengan tuxedo yang dikenakan lelakinya, namun mata Saras terpaku pada bagian perut Lita yang terlihat sedikit membulat dan itu cukup menonjol di penglihatannya. Dia sedang hamil? Tanya Saras berbisik. Alastair menoleh ke arahnya lalu mengangguk, ya, sudah sekitar 4 bulan sepertinya. Kamu tidak tahu memangnya? Dan Saras menggeleng. Bagaimana dia tahu kabar soal Lita jika di dalam penjara saja tidak ada yang memberitahunya? Namun senyum jahat seketika itu juga muncul di wajah Saras. Bagus, jika begini balas dendamku akan sempurna dan aku akan memanfaatkan lelaki bodoh ini untuk kepentinganku. Yang dia tahu, aku hanya akan balas dendam pada Gunawan dan bukan pada Lalita juga. Haha, batin Saras tertawa. Selamat datang Tuan Lars dan Nona Lita, saya tidak menyangka jika Tuan Lars akan membawa istri Anda juga di pesta saya ini. Alastair menyambut dengan tersenyum saat kehadiran Lars dan juga Lita sekarang sudah ada di hadapannya. Tentu saja saya datang dengan istri saya, memangnya kamu yang jomblo makanya cuma bawa asisten saja? Jawab Lars bercanda dengan melirik ke arah Saras atau sekarang kita sebut dengan Alisa sebagai nama samarannya. Alastair yang mendapat perkataan tajam seperti itu lantas terkekeh, Anda benar Tuan, tapi mungkin sebentar lagi saya tidak akan jomblo lagi. Lars mengedikkan bahunya. Acuh, aku tidak peduli, yang penting calon kamu nanti bukan istriku saja. Lita yang mendengar suaminya itu berkata seperti itu lantas mencubit pinggang sang suami. Mas jangan gitu ngomongnya. Gak sopan, gimana kalau Pak Alastair sakit hati? Lita memperingati suaminya itu yang membuat Lars terkekeh. Aku cuma bercanda aja sayang. Iya kan Alastair? Lars melirik ke arah Alastair yang hanya bisa terkekeh mengangguk. Benar Nona, hanya bercandaan saja. Saya tidak keberatan kok. Haha,
Oh ya, semoga kalian menikmati pestanya. Jika istri Anda tidak memiliki teman di sini, dia bisa bersama dengan Alisa. Alisa akan menemaninya kalau Anda sedang bersamaku dan klien lain misalnya. Mata Lita membulat senang mendengar itu, sedari tadi saat di jalan menuju pesta ini dia sudah membayangkan akan menjadi manusia yang menyedihkan jika Lars pergi berbicara dengan para koleganya karena dia hanya seorang diri saja tanpa teman. Tapi ternyata Tuan Alastair malah menawarinya untuk ditemani oleh gadis bernama Alisa yang Lita sendiri tidak tahu siapa sih sebenarnya gadis itu. Wah, benarkah? Lalu di mana Alisa itu? Aku akan bersamanya saja kalau begitu jika Mas Lars nanti mengobrol dengan para teman-teman bisnisnya. Ujar Lita. Saras atau yang sekarang sedang menyamar sebagai Alisa itu lantas tersenyum lalu mengajukan dirinya untuk memperkenalkan diri. Halo Nyonya Anderson, saya Alisa sekretaris Tuan Alastair. Salam kenal, dan saya akan menemani Anda juga selama di pesta ini jika Anda butuh teman. Ujarnya dengan tersenyum manis. Lita membalas senyum manis itu, terima kasih Alisa, semoga kita bisa menjadi teman ya. Alisa menyeringai tanpa Lita sadari ketika gadis itu menyambutnya dengan ramah. Dari dulu Lita memang tidak pernah berubah, dia terlalu baik bahkan pada orang yang baru dia kenal sekalipun. Makanya tidak heran jika dulu banyak sekali orang yang memanfaatkan kebaikan Lita termasuk dirinya. Dan sekarang Saras kembali merasakan penyesalan terbesarnya ketika melihat Lita hidup bahagia dengan pria yang dulu dia buang karena dia anggap memiliki keterbelakangan mental. Raka yang memang berada di belakang Lita dan juga Lars itu menatap dengan tatapan memicing pada Alisa. Apalagi saat si sekretaris itu menangkap sebuah senyuman di wajah Alisa setelah mendengar nonanya berbicara tadi. Kenapa aku merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan sekretaris Tuan Alastair itu ya? Wajahnya sekilas mirip dengan Saras, mantan kakak kandung Nona Lita yang jahat itu, batin Raka dengan perasaan curiga. Setelah kembali dari pesta ini dia akan menyelidikinya nanti karena perasaannya benar-benar tidak enak tentang si sekretaris Alastair itu. Dia juga akan datang ke kantor polisi untuk mencari tahu informasi mengenai Saras dan memastikan wanita jahat itu tetap berada di dalam sel agar tidak dapat mencelakai istri dari tuannya. Alisa melihat ke sekeliling, matanya mengawasi pesta yang sedang berlangsung. Di bagian depan, Alastair tengah memberikan sambutan pada para tamu yang hadir. Setelah memastikan semua kondisi telah aman dan tidak ada yang memperhatikannya, Alisa pun lantas mengeluarkan sesuatu yang dia sembunyikan di kantung kecil yang terikat di dressnya. Alisa mengambil segelas berisikan minuman dengan warna oranye yang merupakan jus jeruk. Sengaja dia mengambil minuman itu karena jus jeruk merupakan kesukaan dari Gunawan dan sudah pasti lelaki itu tidak akan menolak pemberian minuman ini nantinya. Alisa membuka sebuah bungkusan yang berisi serbuk berwarna putih, gadis itu kemudian memasukkan serbuk tersebut ke dalam gelas berisikan jus jeruk lalu mengaduknya dengan sendok kecil yang juga dia bawa dari mansion milik Alastair. Alisa menyeringai setelah berhasil mencampur minuman itu dengan racun yang telah dia siapkan. Buru-buru gadis itu memasukkan kembali sendok dan juga bekas tempat dari racun itu ke dalam kantung kecil yang dikaitkan di dressnya. Matanya kembali memastikan ke sekitar, dan untung saja masih belum ada yang menyadari apa yang dia lakukan karena mereka semua sedang berfokus pada pidato yang tengah Alastair sampaikan. Mata Alisa kembali melihat ke sekeliling, dia akan memanggil pelayan untuk membawakan minuman ini kepada Gunawan karena sekarang sudah waktunya untuk memberikan minuman pada para tamu. Hei kamu! Panggil Alisa dengan melambaikan tangannya pada pelayan yang kebetulan lewat di depannya. Pelayan itu menghampiri Alisa, ya Nona ada yang bisa saya bantu? Tanya pelayan itu dengan raut wajah kebingungan. Alisa menganggukkan kepalanya, berikan minuman ini pada lelaki dengan tuxedo hitam yang duduk di ujung kanan depan itu. Pastikan dia meminum minuman ini sampai tuntas.
Ujar Alisa seraya menyerahkan gelas berisi jus jeruk itu pada pelayan dengan menggunakan tisu. Pelayan yang tidak tahu apa-apa itu akhirnya hanya mengangguk saja. Baik Nona, saya akan segera memberikan minuman ini. Bagus, pastikan kamu memberikan gelas yang ini dan bukan yang lain. Setelah kamu memastikan dia sudah meminumnya sampai habis maka kamu kembali menemuiku. Langsung datang menemuiku lagi. Ujar Alisa memerintahkan yang langsung diangguki oleh pelayan itu. Dari jauh, Alisa memantau pelayan itu yang mulai berjalan mendekat ke arah meja yang diduduki oleh Gunawan. Sementara itu, perlahan yang membawa nampan berisi minuman perintah dari Alisa terlihat gugup hingga sampai di depan meja Gunawan. Pelayan itu membungkuk. Silakan tuan, diminum jusnya. Ujar pelayan itu seraya menaruh gelas tersebut. Alis Gunawan berkerut bingung, seingatnya dia tidak meminta minuman pada pelayan, tapi kenapa dia malah dibawakan minuman. Tidak ingin berpikir terlalu jauh, Gunawan langsung saja mengambil minumannya, kebetulan dia juga haus jadi langsung saja dia minum minuman favoritnya itu. Terima kasih, ujar Gunawan setelah meneguk beberapa kali minumannya karena pelayan itu masih saja berada di sekitarnya karena dia kira mungkin pelayan itu butuh kata terima kasih darinya. Pelayan itu tersenyum kaku, iya terima kasih kembali tuan. Ujarnya sebelum pergi meninggalkan meja yang ditempati oleh Gunawan barusan dan menghampiri Alisa. Nona, saya sudah melakukan apa yang Anda perintahkan. Ujar pria itu dengan raut wajah yang terlihat ragu, dia takut jika melakukan kesalahan karena wanita di depannya ini merupakan orang penting yang berada di samping Tuan Alastair, si tuan rumah dalam pesta ini. Alisa mengangguk, gadis itu mengeluarkan satu gepok uang berwarna merah dan menyerahkannya kepada pelayan itu yang langsung terlihat kaget. Ini untuk apa Nona? Tanya pelayan itu. Alisa langsung mengisyaratkan pelayan itu untuk diam dan tutup mulutnya. Gadis itu menghela napas terlebih dahulu sebelum berkata, pergi dari tempat ini sekarang juga. Kalau perlu kamu pindah kota dengan uang yang aku berikan itu. Jangan pernah memunculkan wajah kamu lagi di depanku, itu uang sebagai timbalan karena kamu telah menuruti perintahku barusan. Dan untuk uang ini, tidak boleh ada yang tahu jika aku yang memberikan uang ini kepadamu. Apa kamu paham? Pelayan laki-laki itu terdiam kemudian dia mengangguk dengan kaku, paham Nona, kalau begitu saya pergi sekarang. Alisa hanya mengangguk saja, membiarkan lelaki itu pergi dari hadapannya. Dan seolah tidak terjadi apapun, Alisa beranjak ke depan untuk menghampiri Alastair dengan raut wajah yang terlihat bahagia, namun matanya sesekali melirik ke arah Tuan Gunawan yang masih terlihat baik-baik saja. Tunggu saja sampai racunnya itu beraksi, Gunawan.